Oke, lanjut. Sekarang adalah ifs, ya. Ifs. Kalau if itu satu, kalau ifs itu banyak. Jadi ini agak pusing. Dengan saya tetap Wahyu Darsito, host Anda di Ngopi Bareng Sam. Nah, kalau belum ngopi siapin dulu. Ini lumayan lumayan susah lah. Nggak terlalu lah. Simple. Ini sebenarnya adalah perkembangan dari if. Kalau if itu bisa ditumbuk-tumbuk, kalau if dia sudah ada di dalam. Strukturnya sudah sangat enak untuk digunakan. Bentar ya, ngopi dulu. Oke. Nah, download dulu filenya di secangkirbooks.com. Ada linknya di deskripsi video, ya. Jadi ini ada dua bagian, bagian satu, bagian dua. Bagian satu adalah dasar untuk ifs. Bagian dua adalah contoh terapannya untuk ifs, ya. Oke, kita mulai dari yang pertama untuk ini. Kita zoom dulu sebentar. Jadi kita akan menggunakan ifs untuk mengkonversi dari angka menjadi kata. Jadi kalau ini harusnya nanti muncul 1, 2, 3. Nah, kalau if biasa kan sama dengan kurung buka, sama dengan if kurung buka, syaratnya apa? Nilai kalau true, nilai kalau false. Nah, kalau ifs itu enggak. Itu sama dengan ifs, ifs ya, kurung buka. Syarat pertama, koma, hasil syarat pertama. Koma, syarat kedua, koma, hasil syarat kedua. Koma, syarat ketiga, koma, hasil syarat ketiga. Gitu terus. Jadi syarat hasil, syarat hasil, syarat hasil. Nggak ada kalau gagal outputnya apa? Enggak, itu nggak ada. Kalau di ifs adalah syarat hasil, syarat hasil. Jadi sekarang kita coba. Jadi langsung saja ya. Ini ifs kurung buka. Kalau C3 sama dengan 1, koma, jadi syaratnya C3 sama dengan 1, hasilnya dia adalah tulisan SATU dalam tanda kutip ya. Koma lagi, langsung nyambung. Kalau ini sama dengan 2, koma, maka nilainya adalah DUA 2. Koma lagi, nyambung lagi. Kalau ini sama dengan 3, koma, dalam tanda kutip TIGA. Tanda kutip, saya bikin 3 saja. Enter. Ini 1. Kita copy ke bawah. 2, 3. Langsung. Jadi kalau mungkin yang biasa pakai if yang lama, if kurung buka syarat, koma, true-nya apa, false dibikin if lagi numpuk jadi nesting gitu ya. Ini enggak, langsung dijejer aja. Oke, sampai sini bisa. Lanjut ke bagian 2. Bagian 2 ini yang lebih seru. Nah, jadi gini, khasnya ifs adalah yang akan muncul, nilai yang akan muncul adalah yang syaratnya pertama kali terpenuhi. Jadi misal ada syarat hasil, syarat hasil, syarat hasil, syarat hasil, ada 5 gitu ya. 5-5-nya terpenuhi, maka yang akan muncul adalah yang pertama terpenuhi. Misal yang terpenuhi 5-5-nya yang nomor 1 yang terpenuhi. Misal terpenuhi adalah yang 2 sama 4 ya yang kedua yang terpenuhi. Ya sorry, yang muncul. Gitu ya. Jadi yang muncul adalah yang pertama true. Karena kalau nggak ruwet, nanti true-nya banyak, hasilnya banyak. Nggak, memang didesain yang pertama true yang muncul. Oke, lanjut. Nah ini misal, ini dari yang latihan sebelumnya. Kalau nilai ini kita mau konversi jadi huruf, tabelnya ini A kalau 8,5 ke atas, B kalau ini 7 sampai 8,4, C 6 sampai 6,9, D 4 sampai 5,9, dan E kalau 3,9 ke bawah. Nah, caranya ini kita ada dua pendekatan seperti yang sebelumnya ya. Kalau yang di if bisa and dan or. Nah, kalau ini kita bisa dua pendekatan karena yang akan muncul adalah yang pertama terpenuhi. Maka pendekatan pertama bisa dari yang angka terbesar. Pendekatan kedua adalah dari yang angka terkecil. Kita mulai yang pertama dari yang terbesar. Jadi sama dengan if, langsung kurung buka. Kalau nilai ini dari yang terbesar ya lebih besar sama dengan 8,5, maka poinnya adalah A.
dalam tanda kutip ya, biasa. Teks tanda kutip, teksnya tanda kutip gitu ya. Koma. Syarat berikutnya langsung dijejer. Jadi E15 lagi diklik, lebih besar sama dengan, nah kalau ini geser lagi ke bawahnya nih. Ini paling gede terpenuhi enggak? Oh, kalau enggak ke bawahnya nih. Lebih besar sama dengan 7.0, koma, tanda kutip B, tanda kutip lagi, koma, lanjut. Numpuk lagi, E15 lagi. Lebih besar sama dengan, nah ini berarti berikutnya lebih besar dari 6,0 atau lebih besar sama dengan 6,0, maka dia adalah C, koma, lanjut. Tumpuk lagi, E15 lebih besar sama dengan 4,0, maka dia poinnya D. Lanjut, kalau E15 lebih besar sama dengan 0 aja lah. Jadi 3,9 ke bawah, saya pengen matematikanya lebih rapi, jadi ditulis lebih besar sama dengan 0, bukan lebih kecil dari 3,9. Enggak, bisa juga sih. Nanti kita coba di cara kedua juga gitu. Tapi kita ingin supaya lebih besar sama dengan gitu yang dijejer ya, lebih rapi. Jadi kalau E15 lebih besar sama dengan 0, poinnya adalah E. Tanda kutip, kurung tutup. Enter. Maka alfa poinnya adalah D. 5,3 ada di titik antara 4 dan 5,9. Ini kita copy ke bawah. Kita paste formula. Oke. Ini 9,2 A. Betul. Ini 5,4 D. Betul. Ini 9,4 A. Betul. 6,9. Nah, ini batas. Dia tetap masuk di C karena sampai 6,9 C. Ya. 8,7 A, 3,5, aduh, nggak belajar ini kayaknya. 5,5 D, 5,7 D, 8,6 A. Oke ya. Tadi pendekatannya kalau dari angka yang terbesar. Nah, kita lanjut dari angka yang terkecil. Bentar, minum. Oke, sama dengan if. S-nya dibunyi ini, ifs. Kurung buka. Klik di E15. Nah, kalau tadi dari yang lebih besar sama dengan gitu ya, sekarang lebih kecil sama dengan. Jadi 3,9 yang muncul pertama. Ini maka poinnya E. Ya. Kemudian lanjut. Ini lebih kecil sama dengan, atasnya lagi, batas berikutnya adalah 5,9. Kalau lebih kecil sama dengan 5,9, 5,9, maka dia poinnya D. Ya. Lanjut. Ini lebih kecil sama dengan 6,9, poinnya adalah C. Lanjut, ini lebih kecil sama dengan 8,4, poinnya adalah B, ya, koma, ini lebih kecil sama dengan, nah saya pengen matematiknya rapi, jadi di sini 10, ya, anggap saja ini nilainya 0 sampai 10, nanti keterangannya saya tambahin, koma, ini adalah A, tanda kutip. Biasa ya, tanda kutip, teks tanda kutip, kurung tutup. Enter. Oke, ini di kita copy ke bawah, copy paste formula. Ting. Oke, harusnya ini sama. Sama D A C A E D A. Sip. Jadi gitu ya. Approach-nya bisa ini, bisa juga dari yang terkecil, nggak masalah. Karena yang akan pertama kali ditampilkan adalah yang ditampilkan adalah yang pertama kali terpenuhi syarat if-nya. Itu. Jadi, oke, untuk ifs itu dulu. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan atau request, ini dibahas dong Mas. Kalau saya bisa ya nanti saya coba. Silakan komen atau email, silakan. Ya, untuk ifs itu saja. Semoga bermanfaat. Thank you.